وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab At-Ta'sil fi Thalabil Ilm. At-Ta'sil fi Thalabil Ilm. Pembahasan kita masih di wasail tathbitil ilm, yaitu wasilah-wasilah untuk mengokohkan ilmu. Berkata Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, wa qad kanu yahrisuna 'ala al-'amali bil ahadits allati tablughuhum 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat, para salaf, mereka berhasrat betul-betul berjuang gigih untuk mengamalkan hadis-hadis yang sampai kepada mereka dari Rasulullah SAW. Hatta walau lam yadhhar fiha ma'na ta'abbud. Walaupun tidak dalam hadis tersebut tidak tampak maksud ta'abbud, tetapi sebatas berittiba' lima kana alaihi Mustafa, sebatas mengikuti apa-apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh misal nih, memakai jubah itu khilaf di antara ulama apakah itu termasuk sunnah atau termasuk mubah gitu loh. Ya. Kalau ana pribadi lebih condong ke mubah. Ya. Bukan termasuk sunnah. Tapi dari segi makna, yaitu makna di sini maksudnya adalah menyesuaikan dengan konteks kearaban, itu bisa menjadi sunnah gitu loh. Ada lebih condong ke pendapat memandang seperti itu. Kalau misalnya di orang-orang kita kayak di Masjid As-Sulha Pak ya, mana yang lebih afdal, memakai jubah atau sarung? Sarung, lebih dekat ke sunnah sarung. Karena maknanya di sini sesuai dengan konteks saat itu atau daerah itu. Baik. Tapi bagi yang memakai jubah, tafadhol gitu loh. Ya, asal nggak isbal jubahnya. Nah, bagi yang memakai jubah, tafadhol. Ya kan? Di sini mungkin nggak ada sisi ta'abbud, atau mungkin dia memang menganggap itu sunnah. Anggaplah, katakanlah Anda tidak menganggap jubah ini sunnah. Ya. Berarti bukan ibadah. Pakai jubah bukan ibadah. Tapi Anda pengen seperti Rasulullah SAW. Ittiba'an lima kana alaihi Mustafa. Gitu loh. Saya pengen kayak Rasulullah. Gitu ya. Maka tafadhol. Dapat pahala nggak di sini? Insya Allah dapat pahala karena ittiba'. Karena ada keinginan menyerupai Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW misalnya beliau, misal. Apakah rumahnya Rasulullah dipagarin misalnya? Enggak kan? Ini banyak pagarnya. Urusan dipagarin atau enggak, itu sunnah atau tidak? Enggak, bukan masalah sunnah atau enggak. Itu dikembalikan ke maslahat atau madarat. Ya. Sekarang orang pakai pagar kan karena menimbang madarat, ada madarat nanti kelihatan dalamnya dan seterusnya, maling atau apalah. Maka kalau ada seorang di antara kita, ini kan tidak ada sisi ta'abbud ya, tidak ada sisi ibadah mau pakai pagar atau enggak ya. Kalau ada seorang dari kita selalu dicari kontrakan yang tidak ada pagarnya, karena saya pengen kayak Rasulullah gitu loh. Nah, maka
maka kemudian dia dapat pahala dari siapa? Ittiba, mengamalkan. Ittiba, makin kayak Rasulullah SAW. Ya. Kemudian qala Abdurrahman bin Mahdi. Ini satu aja tapinya. Satu tapi bikin hancur benar-benar ini. Ya. Berarti yang di Gang Umi itu masih lebih mending berarti, Masya Allah. Dan ini akan menjadi rutinitas ini ayam-ayam ini. Sami'tu Sufyan yaqul, saya mendapatkan Sufyan berkata, ma balaghani an Rasulillah SAW hadithun qat illa amiltu bihi walau marrah. Tidaklah ada yang sampai kepadaku dari Rasulullah SAW hadis aja, melainkan pasti aku mengamalkannya walaupun sekali, pasti aku amalkan, apapun itu. Qala Ahmad bin Hanbal berkata, ma katabtu haditsan illa wa qad amiltu bih. Tidaklah aku mencatat atau menulis suatu hadis pun kecuali pasti aku telah mengamalkannya. Hatta marra bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Taibata dinaran. Sampai pernah lewat kepadaku atau mampir kepadaku suatu hadis. Ya, terlampir padaku suatu hadis bahwasanya Nabi SAW berbekam ya, bukan membekam ya, berbekam. Wa a'ta Aba Taibah dinaran, dan memberi satu dinar ke pembekam ini. Ini berarti walaupun ada hadis bahwasanya upah dari bekam itu khabith, buruk, tidak boleh ya. Tapi di hadis lain Nabi SAW berbekam dan beliau memberi upah. Bagaimana menjamak hadis-hadis ini? Selama tidak terjadi akad sebelumnya maka nggak masalah, ikhwan. Paham nggak bedanya? Iya. Tidak memasang tarif. Kalau memasang tarif berarti kan ijarah atau jualah atau semisalnya. Jual beli jasa. Itu yang sebagian ulama mengatakan itu yang nggak boleh. Adapun kalau misalnya dikasih, maka ini namanya mukafaah, Pak. Ikhwan. Anda pikir selama bukan hal yang utama nggak masalah, Pak. Kan insya Allah pembekam cuma bukan bekam doang ya. Not recommended. Anda nggak berani mengatakan nggak boleh haram, Anda nggak berani. Tapi not recommended gitu aja, ya. Hatta dia nggak masang tarif. Sama seperti ustadz gitu loh. Kalau cuma ngajar dan nggak ada kaitan sama yayasan, nggak ada rotib atau ujroh, dia hanya menunggu amplop, not recommended. Bukan ustadznya, pekerjaannya. Urusan ustadznya atau pembekamnya kualitasnya masing-masing. Jadi boleh memberikan upah di sini bukan ujroh, mukafaah. Bukan hadiah, Pak, bukan, afwan. Hadiah itu disebut hadiah tanpa ada timbal balik, Pak. Maksudnya hadiah tanpa ada sebab gitu loh. Maksudnya sebabnya paling kasih sayang, nggak tega, itu hadiah. Rasa cinta, ingin membuat dia bahagia, itu hadiah. Tapi mukafaah itu sebagaimana kata Nabi SAW, man suni'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Man suni'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa ada yang memberikan kepada kalian hal yang baik, maka berikan dia mukafaah. Mukafaah itu timbal balik. Tapi mukafaah itu bukan ujroh. Ini harus dibedakan, ikhwan. Apa bedanya mukafaah dengan ujroh? Mukafaah itu timbal balik tanpa ada proses akad atau perjanjian sebelumnya. Ketentuan, kriteria, timbal baliknya nggak diomongin. Tapi kalau misalnya ujroh, berarti kan ini ada ijarah, ada penentuan ujroh. Makanya sebagian ulama mengatakan, muadzin tidak boleh menerima ujroh, tapi boleh menerima
Mukafaah. Gitu, paham nggak di sini? Nah, ini kalau dari segi syar'i ya. Karena kalau ditetapkan gaji muadzin sekian, oh berarti ini udah ujrah. Tapi kalau dikatakan muadzin, antum pilih, insya Allah bakal adalah yang ngasih antum. Ini nanti mukafaah atas kesetiaan dia menjadi muadzin. Ternyata nanti ada orang yang ngasih 3 juta, ada yang ngasih 4 juta, ada yang ngasih 5 juta. Berapa total? 11 juta, 12 juta. Di bulan Juli. Bulan Agustus kemudian orang-orang tersebut meninggal yang ngasih. Dia nggak dapat apa-apa kecuali 1 juta. Harus ridho? Harus ridho. Itu mukafaah. Tapi Ustaz, gimana saya hidup Ustaz? Ya itu kenapa orang-orang nggak ada yang ngasih antum? Ya udah nasib antum. Enggak Ustaz, anak pengennya ada akad Ustaz. Nggak bisa. Ya azan. Gitu ya. Ala kulli hal, di sini Nabi SAW berbekam kemudian memberikan Abu Thaibah 1 dinar. Fa'ataitul hajjama dinaran hina ihtujimtu. Maka aku pun memberikan kepada seorang hajjam, yaitu apa? Tukang bekam, 1 dinar. Dikasih 1 dinar. Persis dengan apa yang diperbuat oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, gimana ya, kawan? Itu sampai segitunya itu. Maksudnya sampai mengamalkan sesuai persis. Apakah dari sisi 1 dinar ada sisi ta'abbud? Nggak ada, ikhwan. Ya, nggak ada. Karena dibebaskan. Mau berapa antum bermukafaah dengan dia? Dibebaskan. Afan ujroh tadi mungkin lebih tepat disebut ujroh ada namanya ini, ada namanya mukafaah, ada yang namanya hadiah, ada yang namanya ujroh, ada yang namanya rotib. Ya. Kalau mukafaah, ana sudah sebut tadi, mukafaah itu bebas. Ya. Bahkan mukafaah termasuk kalimat mukafaah. Makanya dalam hadis minimal antum katakan apa? Jazakallah khairah. Habib ngasih anak kopi. Ya. Terus fakafiuhu kata Nabi SAW. Maka kemudian anak berikan mukafaat dengan memberikan air kepada beliau. Ini mukafaat bukan? Hadiah, ya anggaplah kalau bahasa Indonesia hadiah mungkin. Ujroh, bukan. Rotib, bukan. Apa bedanya rotib dengan ujroh, ya kawan? Kadang ujroh termasuk rotib. Tapi tidak semua yang rotib adalah ujroh. Bedanya di mana? Rotib itu tertib. Dia punya tenggat waktu, skala atau rotib syahri misalnya. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ini mukafaah. Kalau misalnya rotib kayak gini nih. Habib, setiap antum ngasih kopi ke ana, gelasnya bagus banget Habib. Ana gagal fokus ini. Masya Allah. Ini sultan ini. Ya, Masya Allah. Sultan, gelas sultan ini. Ana harus pamerin ini. Bukan punya ana. Setiap antum ngasih ana 1 gelas kopi, maka antum ana kasih 50.000. Oke? Dan kasih ana ini setiap pengajian. Nanti habis pengajian selalu ana kasih ini. Ini masuk ujroh bukan? Ujroh, ganjaran. Ujroh. Karena sewa jasa. Termasuk rotib gak? Rotib. Karena berkala. Terus menerus. Maka antum kerja sama ana setiap akhir bulan misalnya. Memang bahasanya kadang-kadang ana mukafaah. Padahal itu bukan mukafaah. Pada secara syariah itu rotib. Rotib syahri namanya. Ujroh juga ya. Kalau untuk budak hadiah. Iya, baik. Kemudian fa idza akhlasa fil ilmi wa amila kana tatallu'uhu lil akhirah. Wa inna ma yamshi 'ala al-ardi hauna. Maksud. Kalau seseorang dia ini
ikhlas dalam berilmu dan ikhlas wa amilah. Ikhlas dalam berilmu dan beramal. Maka tatallu'uhu lil akhirah. Kemunculan dia, perhatian dia itu untuk akhirat. Pekan lalu tuh Anda mendengar di UFIT kan ada kajian ringkas ikhwan, kajian ringkas serial kajian ringkas Ustadz Firanda, tapi diupload di UFIT, kayaknya audio doang dengan teks gitu, membahas tentang ikhlas. Beberapa seri tuh antum bisa lihat tuh. Seri pertama ada dengerin kan, di jalanan ada dengerin. Di antara faedah ikhlas, beliau menyebutkan di antara faedah ikhlas, ana ajaibnya beliau menyatakan faedah pertama yang beliau haturkan itu di luar dugaan ana, ikhwan. Di luar dugaan ana. Ayo tahu. Apa kira-kira faedah pertama dari ikhlas? Di luar dugaan ana, kok beliau menempatkan itu nomor 1 gitu loh. Gimana? Enggak, faedah ikhlas. Impact dari ikhlas itu apa? Faedahnya dari ikhlas itu. Antum kalau ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam mengajar, apa faedah pertamanya? Ayo tebak. Alwi, tebak. Kin. Pak Burhama bisa tebak. Terawang dengan keilmuan antum. Ajib nih. Faedah pertama ikhlas. Terhindar dari fitnah wanita. Ajib. Kepikiran nggak antum situ? Anda langsung kaget di jalanan. Anda nggak jatuh itu orang. Kok beliau langsung nempatin itu pertama itu? Anda takjub. Ya ini karena fikihnya beliau insyaallah. Terhindar dari fitnah wanita. Kan rata-rata itu paling nomor berapa ya? Kalaupun iya itu benar. Tapi paling nomor berapa gitu? Kadang nggak terbersit gitu kan. Karena apa urusannya antara ikhlas lillahi ta'ala dengan fitnah wanita? Kita nggak menjelekkan wanita, kita nggak. Tapi pas dipikir-pikir bener ini. Dan itu akhir zaman seperti ini ya, ini yang paling besar, di antara yang paling besar. Ya. Masya Allah. Maka kalau seseorang tersibukkan dengan wanita, dalam artian bukan tersibukkan mencari nafkah, bukan, maksudnya terfitnah dengan wanita, maka ada yang perlu dikoreksi dari keikhlasannya. Ya. Ini baik, terutama anak ini ya, yang mana tampil di publik, dan antum yang anak nggak tahu kehidupan antum bagaimana di sana. Tapi kalau antum terfitnah dengan wanita, maka hal yang harus dikoreksi sekarang adalah ketulusan antum lillahi ta'ala dulu. Boleh jadi karena kurang tulusnya antum selama ini dalam beribadah, Allah Ta'ala timpakan bala fitnah wanita ini. Ya. Dan mungkin alwi antum mengira bahwasanya kalau udah nikah nanti fitnah wanita itu nggak ada. Oh, malah lebih. Hah? Malah jadi makin semangat. Enggak, malah semangat. Wah, nanti kalau saya udah nikah bakal ada perempuan lain. Parah juga kalau itu, parah itu. Nah, bujang itu rata-rata kan mikirnya gitu. Setelah nikah, selesai fitnah wanita kan. Antum nikah, antum mapan, perut antum zero pack habis itu kan simbol kemapanan. Maka wanita ngelihat ini, wah ini mapan ini. Ikhwan ini mapan, Habib lagi. Wah ini baru ini nih. Antum yang diincer ya. Iya. Iya, ada donat di perutmu. Jadi ikhwan, ketika antum terfitnah akan wanita, maka berarti ada sesuatu, ada keikhlasan yang harus dikoreksi lagi, gitu loh. Dan boleh jadi selama antum enggak mau mengoreksi ketulusan antum kepada Allah, fitnah wanita tersebut tidak akan tercabutkan dari hidup antum. Begitu, ya. Ini nasihat untuk diri anda dan juga antum semua. Tapi kemudian an Ibrahim bin Adham yaqul man talaba al-ilma khalisan yanfa'u bihi ibadullah wa yanfa'u Allahumma alimna ma yanfa'una yanfa'u bihi ibadallah wa yanfa'u nafsah kana al-khumulu ahabba ilaihi min at-tatawul.
Fadzalika alladhi yazdadu fi nafsihi dhullan wa fil ibadati ijtihadan wa min Allahi khawfan wa ilayhi ishtiyaqan wa fil nasi tawadu'an la yubali ala ma amsa wa asbaha min hadhihi dunya. Man talaba al-ilma khalisa. Barang siapa yang menuntut ilmu karena ikhlas, dengan ikhlas, maka yanfa'u bihi ibadallah, maka dia akan memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah. Ya. Sebenarnya bukan hanya nuntut ilmu doang, ikhwan. Sebenarnya amalan apapun, terutama amalan yang sifatnya intransitif. Amalan yang sifatnya transitif, membutuhkan objek. Seperti mengajar, nuntut ilmu dan mengajar. Seperti sedekah. Sedekah ini baik berupa makanan, minuman, atau properti atau barang, ya. Atau hal-hal lainnya yang sifatnya membantu orang. Siapa yang ikhlas dengan itu, dia akan memberi manfaat kepada hamba Allah. Akan bermanfaat beneran. Makanya antum jangan fokuskan bisikan, saya kalau kasih ini dia bakal manfaat gak ya, gitu. Udah nggak usah. Kalau antum mau ngasih aja. Ya. Tapi kalau zahirnya tidak bermanfaat buat orang itu, ya jangan dikasih. Apalagi bermadhar buat orang itu, jangan dikasih. Misalnya Habib mau ngasih mobil Pajero ke Alwi. Janganlah, ke Ana dulu. Mudarat buat dia. Iya. Dan akan ada kecemburian sosial. Budaknya Pajero kemudian tuanya Supra. Itu menurunkan harkat dan derajat Ana. Maka kalau Indonesia bermanfaat buat dia, antum kasih dia cakwe misalnya, kasih orang tersebut cakwe misalnya, dan insya Allah dia akan manfaatkan. Antum sama ikhlas, udah nggak usah pikirin dia bakal makan atau enggak, udah nggak usah dipikirin, diteliti, kemudian antum intai dari jauh, dimakan gak ya? Kurang ajar dikasih ke orang gitu. Ya nggak usah, udah ikhlasin aja. Yanfa' insya Allah. Yanfa'u bihi ibadallah. Wa yanfa'u nafsah. Dan orang yang menuntut ilmu ikhlas akan memberi manfaat buat dirinya sendiri juga. Untuk dia amalkan, untuk dia hafalkan, untuk dia murajaah, gitu. Bermanfaat. Maka boleh dikatakan orang yang rata-rata tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya, berarti ada ketidakikhlasan. Mungkin nyari dunia atau nyari apa, nggak tahu. Kanal khumulu ahabba ilaihi minat tatawul. Dan orang yang nutut ilmu ikhlas, dia lebih baik khumul, yaitu khumul itu enggak mencuat, apa namanya, dia lebih suka bersembunyi atau mendekamkan diri dibandingkan dia tatawul, merasa tinggi gitu loh, paham? Ya semacam itu, semacam tatawul. Kayak misalnya dalam hadis Jibril ada yatatawaluna fil bunyan, saling tinggi meninggi bangunan gitu loh. Dia nggak terima ada orang yang lebih berilmu darinya. Dia nggak terima di daerah tersebut ada ustadz lain. Kalau seseorang ikhlas untuk ilmu, dia nggak bakal gitu. Ya, dia terima, maksudnya ada ustadz lain, ada, dia tawadhu. Kemudian fadzalika alladzi yazdadu fi nafsihi dhullan, itulah yang menambahkan pada dirinya dzul, yaitu sikap kerendahan kepada Allah Ta'ala. Wa fil ibadati ijtihadan, dan semakin berijtihad dalam ibadah. Orang yang nuntut ilmunya ikhlas, ibadahnya kuat ya. Ibadah qalbunya, ibadah jasmaninya. Wa minal khawfi khawfan. Wa minallahi khawfan. Dan akan bertambah rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Wa ilaihi ishtiyaqan. Dan bertambah kerinduan dia kepada Allah Ta'ala. Karena ikhlas. Karena kalbunya bergantung pada Allah. Maka siapa yang kalbunya bergantung pada suatu hal, maka kerinduannya pada hal tersebut. Karena dia bergantung padanya. Ketergantungannya dan juga kerinduannya kepada hal tersebut. Kalau misalnya ketergantungan dan kerinduannya pada Allah, maka dia akan selalu kembali kepada Allah Ta'ala. Wa fin nasi tawadu'an. Dan dia akan semakin bertambah tawadu'nya kepada manusia. La yubali ala ma amsa wa asbaha min hadhihi dunya. Dia tidak begitu peduli dengan bagaimana kesorean dan kepagian dunia ini.
Dia nggak cemas dengan dunianya. Ya, ada orang pagi-pagi udah cemas, ikhwan. Ntar dapat apa rezekinya, ada. Banyak kayak gitu. Ada orang sore-sore takut. Nanti sore gimana ya? Takut, khawatir. Jangan pernah mengatakan, Ustadz, antum ngomong gitu kan karena antum Ustadz. Iya, ngomong gitu karena nama hamba Allah. Tapi kan Ustadz kan enak, Ustadz, dapat duit banyak, Ustadz. Itu kan pikiran antum. Ya, antum mikirnya Ustadz tuh duit terus sih. Ya. Coba sekarang bukan masalah ini Ustadz, bukan masalah ini orang yang punya skill banyak, enggak. Gini loh. Orang manusia itu walaupun kelihatan nggak punya skill berdagang atau skill apa, ketahuilah cicak pun nggak punya skill dia. Cicak nggak punya skill. Skill apa? Terbang. Makanannya terbang semua. Dianya nemplok. Tapi dengan itu, dia tidak pernah khawatir akan rezeki yang Allah Ta'ala berikan takdir sama dia. Nggak ada tuh cicak jualan lemper, jualan cakwe, nggak ada. Untuk nyari nafkah supaya dapat nyamuk, nggak ada. Lah antum manusia yang Allah Ta'ala berikan ahsan taqwim. Antum bisa jalan, bisa jaga dagang, bisa jualan, bisa ikhtiar. Iya. Dan jangan ketergantungan pada dunia antum, ya. Bergantung pada Allah. Ya. Baik, untuk at-ta'sil fi talabil ilm kita cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan kajian fikih ekonomi Islam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gimana minum ya? Ini teman-teman nggak dikasih bismillah.